Retma menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Mira. Lalu juga mungkin kalau dari industri yang Anda geluti, sebetulnya apa harapannya kepada pemerintahan yang baru nanti jika dikaitkan dengan mungkin berbagai kebijakan yang diharapkan? Yang pertama tentu ini kan kondisinya masih PHK ya di industri manufaktur khususnya yang padat karya. Bukan hanya tekstil, saya juga melihat ada teman-teman sepatu, teman-teman di furniture, di beberapa di banyak sektor ya, termasuk pulp and paper gitu ya. Itu kondisi PHK, ngurangin karyawan itu masih terjadi. Jadi yang kami harapkan sesegera mungkin ini mengambil langkah untuk menghentikan terjadinya PHK yang berkelanjutan karena ini menjadi PR utama ya. Sekarang utilisasi di kami sudah di bawah 50%. Kemarin kami juga diskus dengan sektor-sektor manufaktur pada karya lainnya juga kondisinya juga sama. Ini kalau ini tidak dihentikan daya beli kita juga akan terus turun ya karena kami melihat ada cash flow yang justru keluar. Hal ini terutama karena memang kondisi ekspornya juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita push di situ. Memang ada beberapa celah untuk produk-produk tertentu kita ekspor, tapi secara umum ekspornya akan makin sulit. Kemarin-kemarin karena perang di Ukraina, karena perang di Palestina Israel, terus sekarang kondisi Laut Merah juga ada di masalah, jadi akan banyak tantangan. Nah, yang paling utama kan tentu pasar domestik sekali lagi. Nah, ini bagaimana pemerintah untuk menghentikan PHK ini yang berkelanjutan dan penutupan pabrik yang berkelanjutan ini bisa menjadikan pasar domestik betul-betul sebagai market untuk produk lokal. Nah, kita tahu juga masalahnya yang terutama masalah utamanya adalah yang produk-produk ilegal. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa menghentikan produk-produk ilegal dan melakukan penindakan-penindakan terhadap importer-importer ilegal, termasuk dengan oknum-oknum aparat-aparat yang bekerja sama di situ. Kalau itu bisa dihentikan, pasar domestik bisa jadi market utama produk-produk lokal. Saya kira PHK bisa dihentikan. Tapi ini PR besar ya, karena sudah beberapa tahun juga ini PR ini juga saya kira pemerintah agak lalai gitu ya untuk konsen ke masalah itu. Oke, Pak Retma mengamati visi misi Pak dari Capres dan juga Cawapres begitu ya, mungkin dari beberapa paslon. Anda melihatnya mana Capres yang mungkin lebih mendukung untuk industri manufaktur dan juga industri padat karya untuk saat ini? Anda melihatnya seperti apa Pak Retma, silakan. Saya kira kalau lihat dari visi misi termasuk juga dari hasil kita diskusi ya dengan tim dari ketiga paslon, semua paslon punya concern yang sama ya terhadap industri manufaktur karena semuanya ketiga paslon punya cita-cita Indonesia Emas 2045 ya. Artinya di situ harus ada pertumbuhan ekonomi yang cukup dan termasuk harus ada pemerataan ekonomi yang cukup. Nah, pemerataan ekonomi ini hanya bisa didapatkan ketika industri manufaktur, industri yang padat karya ini bisa berjalan dengan baik karena di situ akan ada terjadi pemerataan ya. Selain di sektor pertanian, sektor industri manufaktur juga yang termasuk salah satu yang utama karena kalau kita melihat dari share tenaga kerja industri manufaktur kan sangat-sangat besar ya dari total industri. Nah, jadi kemarin juga kita diskus dengan teman-teman dari tim ekonomi ketiga paslon ini bagaimana cara meningkatkan kinerja industri manufaktur karena dalam beberapa tahun terakhir kan industri manufaktur kan pertumbuhannya kurang kurang menggembirakan ya, bahkan di bawah pertumbuhannya di bawah GDP. Dan kalau kita ngelihat share terhadap GDP juga kan turun. Nah, terakhir mungkin sekarang 2023 mungkin hanya sekitar di bawah 18, mungkin 17, sekian persen dari awalnya 26%. Nah, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045, industri manufaktur harus menjadi penopang utama karena selain untuk menghasilkan devisa, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga dari sisi pemerataan ekonominya. Retma terkait dengan upah atau kalau kita kaitkan juga tadi Anda menyampaikan bahwa masih terus terjadi PHK begitu ya, khususnya mungkin di sektor padat karya. Jika dikaitkan dengan upah, apa harapannya untuk pemerintahan yang baru? Artinya apakah berharap ada kenaikan atau seperti apa Pak Retma? Iya, tentu upah itu kebesaran upah itu akan terkait juga dengan daya beli
masyarakat ya. Artinya kalau kita juga menekan upah serendah mungkin juga kan nggak mungkin ya, karena kan, daya beli masyarakat juga akhirnya kan barang-barang kita juga yang kita jual di, pasar juga nggak kebeli gitu ya, karena, upahnya rendah gitu. Jadi memang, saya sepakat sih yang disampaikan Bu Mira tadi, memang harus perlu ada perhitungan, yang komprehensif gitu ya antara, pengusaha, teman-teman di serikat pekerja dan, di, pemerintah. Nah, yang diperlukan sebetulnya adalah kepastian. Artinya, kepastian kalau setiap tahun kita harus, terus berdiskusi, terus menentukan upah untuk tahun depan, itu kan nggak ada kepastian ya, karena investasi-investasi di sektor, termasuk di sektor manufaktur ini kan investasi, jangka panjang. Artinya kalau kita bisa menghitung, 10 tahun ke depan ya kos-kos, beban, kos dan kenaikannya 10 tahun ke depan itu akan, lebih lebih men-secure, investasi yang, dilakukan. Tapi kalau kita tiap tahun tentu itu, tidak pasti. Jadi saya sangat setuju kalau memang harus, komprehensif antara pemerintah, pengusaha, dan, teman-teman di serikat pekerja, terutama di pemerintah. Karena pemerintah kan yang men-setting ekonomi ya, men-setting ekonomi kita mau tumbuh berapa, pemerataannya mau di, wilayah, mana aja kan itu yang pemerintah yang setting. Ketika pemerintah setting, tentu pemerintah juga akan memikirkan kekuatan dunia usaha untuk membayar upah tersebut dan juga akan memperhatikan daya beli teman-teman, pekerja. Jadi, daya belinya cukup, tapi juga untuk pengusaha juga, sanggup untuk, membayar upah tersebut ya, meskipun ada, kenaikan itu dan yang pasti kenaikannya itu, terukur dan, secara jangka panjang itu sudah ada formulanya lah istilahnya, ada formula jadi kita tahu, oh tahun depan naiknya sekian, tahun depan naiknya sekian, itu lebih lebih men-secure investasi saya kira seperti itu.